Banyak loh MC-MC yang datang briefing tuh cuma numpang duduk atau cuma sekedar cek rundown, ditinggal sambil mainan handphone, atau bahkan yang paling parah adalah datang super mepet dan enggak siap briefing. Padahal briefing itu penting banget. Oke, pertama-tama kita harus paham kenapa sih briefing itu bukan hanya formalitas tapi tahapan yang kritis banget buat MC. Jadi briefing itu ibarat peta jalan kalian. Di sini kalian akan mendapat gambaran utuh tentang alur acara, timeline detail, dan setiap elemen penting yang akan terjadi. Bayangin, tanpa sebuah peta, kalian harus berjalan, menyusuri sebuah perjalanan dalam durasi waktu tertentu, terus nggak tahu harus kemana, pasti blank kan? Dan kemungkinan bakal bisa nyasar kan di tengah jalan. Nah, itu pentingnya briefing untuk seorang MC. Ketika MC briefing, kalian bisa mengidentifikasi potensi masalah. Ini biasanya bisa kalian sampaikan bersama dengan tim. Mengidentifikasi potensi kendala atau perubahan mendadak itu sangat-sangat perlu. Mungkin ada sesi yang nanti durasinya terlalu padat, terus speaker yang datang telat, atau mungkin properti yang belum siap. Dengan sudah lebih tahu, kalian bisa mempersiapkan plan B, plan C, plan D, dan banyak plan lainnya untuk membuat acara tetap berjalan lancar. Berikutnya, membangun koneksi dengan tim. Entah itu I.O, soundman, lighting, talent, kru, terus LO, pembicara, narasumber, pokoknya semua yang terlibat dalam acara tersebut. Dengan kenal dan punya chemistry koordinasi di hari H, akan jauh lebih mulus dan membantu kinerja MC di panggung. Ingat ya, MC itu bukan superhero yang kerjanya sendirian, tapi juga perlu kerjasama dengan tim yang ada di lapangan. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, semakin banyak nih informasi yang kalian miliki, maka kalian juga nantinya akan semakin siap karena banyak materi yang akhirnya kalian pelajari, kalian kuasai, itu pasti akan meningkatkan kepercayaan diri kalian saat di panggung. Kalian akan merasa lebih tenang karena tahu apa yang akan disampaikan, yang diharapkan, dan tentunya bagaimana menghadapinya. Nah, yang wajib ini perlu diketahui ya, yang wajib ditanyakan oleh MC saat briefing. Ingat, jangan malu-malu, itu kuncinya. Menjadi MC atau ujung tombak sebuah acara itu tidak mudah. Nah, apa saja sih pertanyaan wajib yang harus kalian ajukan saat briefing? Dan kalian harus pastikan apapun yang kalian tanyakan, detail acaranya, detail hal-hal yang harus disampaikan ini bisa kalian pahami, kalau perlu kalian catat, sehingga kalian juga tidak sampai terlewatkan. Yang pertama itu memahami detail rundown dan timeline. Nah, bisa dijelaskan, misalkan ditanyakan ke LO-nya atau mungkin penyelenggara, panitia, pokoknya orang yang akan mendampingi kalian dalam acara, bisa stage manajernya atau LO acaranya, atau mungkin ada panitia khusus yang memegang acara. Nah, ini penting nih di sesi ini kalian tanyakan ya. Kalau acara itu harus berjalan 2 jam, maka kalian lihat dulu rundown acaranya, lihat per segmen. Kira-kira nih ya, segmen pertama nih akan selesai kurang lebih sampai jam berapa? Ada sesi khusus nggak? Ada sesi krusial yang harus ada dan on time nggak? Terus berapa durasi pasti untuk setiap sesi kira-kira? Ya biasanya sih nggak bisa pasti semuanya, tapi kurang lebih di sesi A, sesi B, sesi C itu bisa sungguh-sungguh dipahami bahwa kalian tahu kapan waktunya harus direm dan kapan harus digas. Berikutnya, profil pembicara atau pengisi acara atau tamu penting.
ini juga tidak kalah pentingnya. Kalian harus sungguh-sungguh memastikan, terutama mereka para tamu-tamu VIP atau tamu-tamu undangan khusus yang punya jabatan, punya nama gelar, dan punya apa ya, hal yang harus disebutkan secara rinci. Ini kalian harus tahu. Adakah background story singkat atau fun fact menarik dari pembicara misalkan, atau dari seseorang yang akan kita undang ini yang bisa kita gunakan untuk mencairkan suasana seandainya nih beliau misalkan sudah datang dan akan kita perkenalkan, atau beliau ini sebagai bintang tamu yang kita rahasiakan, jadi kita membuat kejutan untuk audiens. Nah, itu semua hal itu harus dipersiapkan. Selanjutnya adalah teknis panggung dan produksi. Dalam sebuah acara biasanya akan ada proyektor atau layar. Nah, atau biasanya nih akan ada matador. Nah, matador ini biasanya akan membantu kita untuk melihat seperti apa atau gambaran apa yang ada dalam presentasi dan memandu kita supaya kita tidak perlu menengok ke layar yang ada di kanan atau kiri kita atau di belakang kita. Kita juga harus tanyakan, kira-kira kalau kita mau memberi tanda, misalkan next slide gitu kan, bagaimana kita harus menyampaikan atau memberikan isyarat ke panitia yang mengatur itu. Intinya ada kode atau isyarat yang kita sepakati bersama dengan soundman atau stage manager atau siapapun yang bertugas membantu proses itu. Selain itu ada lagi. Nah, ini bahkan belum selesai ya. Bagaimana sih kita harus memahami sistem audio yang akan kita gunakan? Misalkan mic. Apakah nanti kita akan pakai wireless atau mic kabel atau mungkin kita pakai clip on? Harus diingat ya, mic MC tidak boleh dibawa kemana-mana. Karena MC harus selalu standby untuk memandu acara. Jadi jangan sampai mic kalian nih dipakai juga untuk mic audience atau menjadi mic untuk pengisi acara atau jadi mic untuk penyanyi. Jangan, kecuali memang sudah sangat-sangat darurat. Nah, ini selanjutnya nih yang tidak kalah pentingnya nih biasanya ya. MC ini karena menjadi satu pusat dari sebuah acara yang paling terlihat, maka dia harus tahu banyak hal yang ada di area tersebut. Pastikan juga ketika ada terjadi situasi darurat, misalkan mic mati atau listrik padam, atau mungkin ada peserta yang butuh bantuan medis, nah kalian tahu nih. Nah, yang harus dilakukan MC selama briefing selain bertanya, gak ada. Ada ya, selain bertanya adalah mencatat semua hal-hal penting. Jangan hanya mengandalkan ingatan, jangan sampai mengandalkan teman-teman panitia, LO, stage manager, dan semua yang bekerja di backstage. Kalau perlu, kalian punya catatan khusus. Biasanya di rundown, biasanya di cue card itu akan ada kertas khusus yang sudah disediakan untuk catatan penting tambahan atau hal-hal mendadak yang tiba-tiba diinformasikan ke kita. Berikutnya, kalian juga harus memperhatikan bahasa tubuh. Jadi kalian sendiri juga harus mempersiapkan diri ya, tunjukkan bahwa kalian itu juga antusias dan fokus untuk acara tersebut. Hindari yang namanya bermain handphone, misalkan terlalu sibuk dengan handphonenya, gadgetnya, sampai terkesan seperti tidak memperhatikan atau terlihat bosan atau mungkin tidak tertarik dengan acaranya. Jangan sampai melakukan itu. Jadi ketika kalian melakukan briefing, pastikan bahwa kalian punya kontak mata, kalian memang memahami sungguh briefingnya, kalian benar-benar bekerja sama dengan tim dan juga semua yang ada di situ. Lalu kalian juga perlu nih memastikan yang namanya konfirmasi ulang poin kritis. Nah, setelah briefing selesai, ini bukan berarti sudah selesai, tapi kalian juga harus konfirmasi ulang poin-poin yang krusial. Misalkan durasi kunci, atau nama penting, atau kode darurat, atau sesuatu hal yang memang nanti bisa punya peluang miskomunikasi.
Jangan ragu untuk memberi masukan, tapi lakukan dengan sopan. Lalu manfaatkan waktu briefing ini untuk berkenalan secara personal nih dengan soundman misalkan, lighting man, stage manager, LO, atau bahkan termasuk narasumber atau pembicara. Nah, biasanya dengan kita saling berkenalan nih satu dengan yang lain, ini bisa membantu untuk menjaga chemistry kita dalam menjalankan acara kita. Nah, sekarang udah jelas kan ya, kalau sesi briefing itu adalah pondasi utama kesuksesan sebagai seorang MC di panggung. MC yang impactful itu pasti MC yang memanfaatkan briefing secara maksimal. Karena setiap hari atau setiap momen dari sebuah acara itu akan selalu punya sesuatu yang spesial. Jadi jangan sampai sepelekan yang namanya briefing. Jangan meremehkan kekuatan informasi dan persiapan. Dengan briefing yang cerdas, kalian nanti akan naik dengan penuh percaya diri. Kenapa? Karena kalian punya persiapan, ketenangan, dan tentunya siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. So, manfaatkan briefing sebaik mungkin dan biarkan perform kalian yang bicara.